Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom. Mari kita bersama-sama bersedia dan membuka hati untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, pada saat Tuhan kami berkumpul bersama untuk berdoa padamu. Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami agar kami mampu memimpin pada yang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini mari kita masuk dalam ruang penyembahan. Kita akan bawa lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku aman karena Kau menjaga.
Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tes renungan kita pada pagi ini diambil daripada Injil Matius bab 8 ayat 18 hingga 22. Injil Matius bab 8 ayat 18 hingga 22. Saya akan membaca untuk kita semua dalam Alkitab terjemahan Indonesia, yaitu terjemahan baru. Ayat 18. Lalu Yesus melihat banyak orang mengelilingnya. Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Sebelum kita merenungkan teks firman Tuhan yang telah dibacakan pada pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bagimu Tuhan untuk kesempatan pada pagi ini. Kami dapat merenungkan sebagian kebenaran firman Kau Tuhan. Meskipun kami merenungkan firman Kau melalui atas talian ini Tuhan, kami minta biarkanlah Engkau menyertai setiap kami yang merenungkan firman Kau pada pagi ini Tuhan. Dan Tuhan ajarilah kami ini, supaya kami dapat mengetahui segala kehendak Engkau di dalam kehidupan kami ini. Kami menyerahkan ruang dan waktu seterusnya ke datang Engkau, kiranya Engkau menyertai kami. Dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini bermula dengan memperkenalkan salah seorang ahli Taurat yang datang berkata kepada Yesus bahwa dia ingin mengikut Yesus pergi kemana saja dia pergi. Nah, saudara-saudari, pada waktu itu berita mengenai Yesus telah tersebar ke seluruh penjuru tempat tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus pada waktu itu, yaitu seperti penyembuhan orang. Yesus menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan hal yang membuat berita yang tersebar mengenai Yesus juga seperti ajarannya yang sangat luar biasa. Oleh itu pada waktu itu ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan menawarkan dirinya untuk mengikut Yesus kemana saja dia pergi. Tetapi jawaban Yesus, dia berkata kepada ahli Taurat ini bahwa tetapi jawaban Yesus ini membuat ahli Taurat hilang keinginan untuk mengikut Yesus. Yaitu apabila Yesus dia berkata bahwa rubah mempunyai liang, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan pada waktu itu juga datang seorang pemuda. Kemudian dia berkata kepada Yesus, Yesus, saya boleh ikut kamu, tetapi izinkan saya menguburkan ayah saya terlebih dahulu. Tetapi Yesus menjawab, ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Jika kita menggunakan pemahaman kita sendiri untuk memahami ajaran Yesus ini, nah saudara-saudari, ia langsung tidak masuk akal, betul tak? Kita sangat susah untuk memahami mengapa Yesus berkata demikian kepada dua orang ini, yaitu ahli Taurat dan pemuda ini. Dan Yesus juga dia merespon kepada pemuda ini, bagaimana orang mati dapat menguburkan orang mati, betul tak? Ini sepertinya ajaran yang tidak masuk akal. Nah, sedangkan Nikodemus juga mengalami kesukaran untuk memahami ajaran Yesus ini. Sampai dia berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin kita dapat masuk ke rahim ibu kita lagi. Oleh itu, saudara-saudari, ajaran Yesus ini sangat luar biasa dan tidak mudah difahami. Sedangkan pada waktu itu ada dua orang yang menawarkan diri untuk mengikut Yesus. Tetapi apakah jawaban Yesus pada waktu itu? Adakah Yesus berkata, boleh, marilah ikut saya? Tidak, saudara-saudari. Yesus berkata sedemikian karena Yesus tahu isi hati mereka dan apa yang mereka sedang pikirkan pada waktu itu. Nah, orang yang pertama
yaitu ahli Taurat, berkata bahwa dia ingin mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi, betul tak? Tetapi setelah Yesus menjawab dia mulai mengundur dirinya karena dia tidak dapat hidup seperti Yesus yang hidup menderita. Nah, pada waktu itu, Yesus bersama murid-muridnya berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Dan mereka makan apa yang ada dan tidur di mana-mana sahaja, seperti hidup beriman. Kemungkinan besar, ahli Taurat ini juga ingin mendapatkan pengaruh sosial karena karena nama Yesus sangat terkenal pada waktu itu, sehingga di seluruh penjuru pun sudah kenal dengan nama Yesus. Oleh itu, dia ingin mendapatkan pengaruh sosial Yesus ini. Nah, setelah Yesus berkata bahwa sesiapa yang ingin mengikut dia, ia harus hidup menderita bersama dengan Yesus. Nah, orang yang kedua ini, yaitu pemuda, dia bernegosiasi dengan Yesus dengan berkata bahwa dia akan ikut Yesus setelah dia menguburkan ayahnya. Nah, saudara-saudari, untuk mengikut Yesus, Yesus menuntut pemuda ini untuk meninggalkan segala-galanya. Yesus menuntut sikap mendahulukannya di atas semua urusan lain. Kemungkinan besar pada waktu itu, murid pemuda ini masih belum dapat melepaskan segala-galanya untuk mengikut Yesus. Oleh itu, Yesus berkata sedemikian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tuntutan untuk mengikut Yesus adalah menyangka diri. Seperti di dalam khotbah saya di setiap minggu bahwa, adakah kamu sanggup menyangka diri untuk mengikut Yesus? Meninggalkan cara hidup kita yang lama, menyingkirkan semua sifat-sifat dosa kita untuk mengikut Yesus. Nah, saya memberi satu situasi kepada kamu, di mana apabila kamu balik ke rumah panjang dan kemungkinan masih ada ahli keluarga kamu yang masih belum percaya kepada Yesus dan mereka membuat miring pada hari-hari tertentu seperti pesta gawai, dan mereka berkata kepada kamu, cuma keluarga kamu sahaja yang percaya kepada Yesus, dan dia berkata kepada kamu, jika kamu tidak mau ikut kami untuk membuat miring, kami tidak akan menganggap kamu ahli keluarga kami. Jadi saudara-saudari, apakah respon kamu pada waktu itu? Adakah kamu sanggup melakukan itu untuk keluarga kamu? Atau kamu sanggup kehilangan ahli keluarga kamu daripada kehilangan hidup yang kekal? Saya masih ingat ketika atuk saya meninggal dan keluarga besar saya, yaitu adik-beradik ibu saya, mereka membuat keputusan untuk menggunakan sembahyang Buddha untuk upacara pengumian atuk saya. Apabila kami diminta memberi penghormatan yang terakhir, semua orang diberikan colok dan mereka harus berlutut untuk memberi penghormatan yang terakhir. Tetapi keluarga saya pada waktu itu, mereka menolak untuk mengambil colok dan berlutut. Nah, saudara-saudari, mungkin pada waktu itu banyak orang akan menghakimi kamu. Tetapi adakah kamu sanggup menyangka diri demi Kristus? Atau kamu lebih sanggup menyangka Kristus daripada menyangka diri? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk menyingkirkan sifat-sifat dosa kami ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia lemah. Kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami ini untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, biarkanlah kami dapat sungguh-sungguh mengikut Engkau, setia mengikut Engkau, dan sanggup meninggalkan segala sifat-sifat dosa kami ini untuk mengikut Engkau Tuhan. Dan kami dapat menyangka diri untuk mengikut Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saya berdoa, serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.